Halo, apa kabar? Saya mendoakan semoga kamu dan keluarga semuanya dalam keadaan sehat ya. Fair Channel kali ini akan menceritakan film horor Indonesia terbaru yang berjudul Inang. Nah, kita langsung saja ke alur ceritanya ya guys. Cerita film ini diawali diperlihatkan seorang wanita yang bernama Wulan. Di saat itu Wulan meminta pertanggungjawaban kepada pacarnya karena dirinya tengah hamil. Tapi pacar Wulan ini gak mau tanggung jawab guys, malah menyuruh Wulan menggugurkan kandungannya. Wulan ini gadis yang merantau ke ibu kota dan bekerja di sebuah supermarket. Kemudian Wulan teringat masa kecilnya, di mana masa kecilnya orang tua Wulan ini sering bertengkar sehingga Wulan ini kurang mendapatkan perhatian. Akhirnya Wulan memutuskan untuk tidak menggugurkan kandungannya. Kemudian Wulan menceritakan ke teman kerjanya yang bernama Nita. Nita meminta Wulan untuk fokus saja ke calon bayinya karena percuma juga memohon kepada pacarnya yang tidak bertanggung jawab itu. Kemudian sambil berjalan pulang ke kontrakannya, Wulan memikirkan bagaimana caranya membesarkan anak. Akhirnya Wulan mempunyai ide untuk bergabung di sebuah akun Facebook khusus untuk ibu-ibu hamil yang bernama Super Bumil. Siapa tahu Wulan bisa mendapatkan solusi permasalahan kehamilannya ini. Tak lama kemudian datang seorang pria yang bernama David. David ini adalah anak dari pemilik kontrakan. David menagih uang kontrakan yang sudah nunggak 2 bulan. Akhirnya Wulan berjanji akan membayarnya 2 hari lagi. Lalu David mengancam kalau 2 hari lagi Wulan tidak juga membayar, maka Wulan akan diusir dari kontrakan itu. Keesokan harinya di tempat bekerja, Wulan mendatangi atasannya yang bernama Pak Bowo. Wulan meminta Pak Bowo untuk memberikan gajinya lebih awal. Tapi Pak Bowo ini malah memanfaatkan situasi dengan memberi syarat pada Wulan. Syaratnya yaitu Wulan harus melayani nafsunya. Merasa dilecehkan, Wulan langsung menampar Pak Bowo. Karena insiden ini, di mana Wulan menampar atasannya itu, akhirnya Wulan pun di PHK. Wulan pun menangis di kuburan yang tidak jauh dari kontrakannya. Tak lama ia menerima telepon dari seorang bapak admin Super Bumil di Facebook itu yang menanyakan tentang kehamilannya. Tapi karena sedang sedih, Wulan kemudian menutup telepon itu. Malam harinya, saat Wulan di kamar mandi, pikiran Wulan ini semakin kalut sampai ia berhalusinasi janinnya ada di dalam WC. Hal itu yang menyebabkan Wulan tidak mau menggugurkan kandungannya. Lalu Wulan mencoba menelpon bapak admin Super Bumil itu dan menceritakan tentang masalahnya. Bapak admin memberikan 2 opsi, yaitu yang pertama, admin akan membantu Wulan untuk dicarikan tempat aborsi. Lalu opsi yang kedua, admin itu akan mencarikan orang tua asuh untuk bayinya. Tentu saja Wulan memilih opsi yang kedua. Keesokan harinya, Wulan bertemu dengan orang tua asuh yang dicari bapak admin itu. Mereka adalah sepasang suami istri yang bernama Pak Agus dan Ibu Eva. Pak Agus dan Ibu Eva memperkenalkan diri mereka dan mengatakan kalau mereka sudah lama bergabung di grup Super Bumil itu. Bu Eva mengatakan kalau mereka akan membiayai segala kebutuhan vitamin dan asupan yang dibutuhkan Wulan sampai melahirkan. Bu Eva malah menyarankan Wulan untuk tinggal di rumah mereka supaya mereka dapat merawat Wulan dan calon bayinya. Saat itu Wulan tidak langsung mengiyakan dan meminta waktu untuk mengambil keputusan. Begitu sampai di kontrakannya, Wulan kaget
melihat David yang sudah ada di depan kontrakannya. David lalu menagih uang kontrakan yang sudah dijanjikan Wulan tempo hari. Namun, karena Wulan tidak punya uang, akhirnya Wulan pun diusir dari kontrakan itu. Wulan bingung harus tinggal di mana. Akhirnya ia pun memutuskan untuk ke kosannya Nita. Tetapi betapa kagetnya Wulan, ternyata di kosannya Nita itu ada Pak Bowo, dan ternyata Nita dan Pak Bowo ini habis bermesraan. Wulan pun segera pergi dari sana, dan karena gak ada pilihan lain, Wulan pun menghubungi Bu Eva. Dan Wulan menerima tawaran itu. Akhirnya sampailah Wulan di rumah Pak Agus dan Bu Eva, dan mereka menyambut Wulan dengan hangat. Lalu Bu Eva menunjukkan kamar Wulan yang sangat nyaman. Bu Eva juga mendatangkan dokter untuk mengecek kandungan Wulan. Kehangatan yang diberikan Bu Eva dan Pak Agus membuat Wulan semakin nyaman tinggal di rumah itu. Wulan menceritakan tentang masa lalunya kepada Ibu Eva, tentang orang tuanya yang sering bertengkar hingga akhirnya bercerai. Hal itu yang menyebabkan Wulan pergi merantau ke Jakarta. Sampai suatu hari, Wulan membaca buku cerita yang ada di rumah itu. Di mana saat membacakan buku cerita itu untuk bayinya, Wulan menemukan lembaran kertas yang berisi sebuah peta. Gak lama setelah itu Wulan pun tertidur, lalu ia bermimpi aneh. Di dalam mimpinya itu, Wulan berada di halaman belakang rumah itu dan ia sedang berbaring. Tiba-tiba datang seorang wanita yang memakai pakaian Jawa. Lalu wanita itu menghampirinya dan hendak mengambil bayinya. Wulan pun langsung terbangun dari tidurnya. Wulan menjadi penasaran dengan peta yang ia lihat kemarin. Kemudian Wulan menyusuri halaman belakang rumah itu, di mana tempat itu sama persis seperti mimpi buruknya Wulan. Tak berapa lama kemudian, datang teman Pak Agus dan Bu Eva, yaitu seorang dukun yang bernama Ki Ageng. Kemudian Wulan disuruh rebahan di kamar karena Ki Ageng ini akan membacakan sebuah mantra. Wulan tentunya sedikit ketakutan. Lalu saat Ki Ageng memberi asap dari kemenyan, Wulan pun mengalami mimpi buruk. Mimpi Wulan pun berlanjut. Kali ini Wulan melihat Pak Agus dan Bu Eva sebagai sosok yang mengerikan. Kemudian Wulan juga melihat wanita berpakaian Jawa seperti di mimpinya tempo hari. Tentu saja hal itu membuat Wulan takut. Lalu ia mengatakan kepada Bu Eva kalau ia tidak nyaman di rumah ini. Tetapi Bu Eva menenangkan Wulan. Lalu Bu Eva mendatangkan bidan untuk memeriksa bayinya. Bidan mengatakan kalau kandungan Wulan baik-baik saja. Wulan menceritakan kepada bidan, sejak Ki Ageng membacakan mantra, dirinya merasa aneh. Tapi bidan menenangkan Wulan dengan mengatakan kalau Wulan tidak perlu khawatir. Hal itu semata-mata dilakukan Bu Eva dan Pak Agus supaya bayi Wulan sehat. Setelah itu, Wulan menelpon Nita dan menceritakan kondisinya. Nita terkejut saat Wulan menceritakan kalau ia mengenal Bu Eva dan Pak Agus dari Facebook. Nita meminta Wulan untuk mengirimkan lokasinya. Dan Nita mengatakan ia akan mengunjungi ketika ia libur bekerja. Tapi sialnya ternyata Bu Eva mendengar obrolan Wulan itu. Lalu Bu Eva ngajak Wulan ke taman. Dan di sana Bu Eva menyuruh Wulan mengundang temannya ke rumah itu. Kemudian scene beralih ke kosannya Nita, di mana Pak Bowo dan Nita yang habis mantap-mantap. Tak lama kemudian datang seorang ojol yang mengantar sate. Nita heran dan ia mengatakan kalau ia tidak memesan makanan. Tapi karena Pak Bowo ini sedang lapar, ia langsung saja mengambil makanan itu lalu
mereka berdua langsung menyantap sate itu. Ternyata sate itu telah diracun oleh Pak Agus, sehingga Pak Bowo dan Nita harus meregang nyawa. Pak Agus dan Bu Eva tidak ingin Nita datang ke rumahnya. Beberapa hari kemudian, Wulan menghubungi Nita namun tidak ada jawaban. Tak lama setelah itu datanglah anak Bu Eva dan Pak Agus yang bernama Bagas. Selama ini Bagas bekerja dan menetap di Singapura. Kedatangan Bagas ini membuat Pak Agus dan Bu Eva menjadi resah. Wulan yang tidak tahu siapa Bagas selalu menguping pembicaraan mereka, tetapi sialnya Wulan ini tidak sengaja menyenggol dan memecahkan vas bunga. Dan pada kesempatan itu, Pak Agus dan Bu Eva memperkenalkan Wulan dengan Bagas. Pada saat itu Wulan merasa tidak nyaman dan ia memutuskan untuk kabur dari rumah itu, tetapi sayangnya Wulan tidak mempunyai uang. Lalu Wulan diam-diam mencuri uang dari dompet Bagas, tetapi sayangnya di dompet Bagas ini tidak ada uang sama sekali. Dari saat Wulan sedang mencari uang di kamar itu, tiba-tiba saja Wulan mendengar suara Bu Eva dan Bagas yang akan masuk ke kamar itu. Untungnya saja Wulan masih sempat bersembunyi di dalam lemari. Saat itu Wulan mendengar percakapan mereka di mana Bagas menanyakan tentang ART mereka yang bernama Boiem. Sampai akhirnya mereka pergi. Wulan berusaha keluar dari kamar Bagas, tetapi ternyata Bagas masih di dalam kamar sehingga Wulan pun ketahuan. Bagas menanyakan apa yang dilakukan Wulan di kamarnya. Wulan menjelaskan kalau saat itu ia membutuhkan uang untuk pergi dari rumah itu. Karena Wulan merasakan hal-hal aneh yang dilakukan orang tua Bagas. Untunglah Bagas ini tidak menceritakan hal itu kepada orang tuanya. Keesokan harinya Wulan memberanikan diri untuk berbicara kepada Bu Eva dan mengatakan kalau ia berubah pikiran. Tetapi Bu Eva memohon Wulan jangan membatalkan perjanjian mereka karena ia mengharapkan untuk mempunyai anak lagi. Dan tiba-tiba saja Bu Eva menghipnotis Wulan dengan cara menjentikan jarinya. Dan setelah itu Wulan menuruti apa yang dikatakan Bu Eva. Saat Wulan kembali ke kamarnya, ternyata Bagas sudah ada di sana. Bagas menanyakan bagaimana Wulan bisa kenal dengan orang tuanya. Wulan menjelaskan kalau ia mengenal orang tua Bagas melalui akun Facebook. Mendengar itu Bagas kaget dan tidak mengetahui kalau ibunya mempunyai akun Facebook. Bagas menyadari kalau sudah ada 3 wanita hamil yang tinggal di rumahnya ini. Saat ia sedang mencari petunjuk, Bagas melihat mainannya saat ia berumur 10 tahun. Dan di mana waktu itu Bagas mempunyai ART yang bernama Mbok Iem yang sedang hamil. Dari situ Bagas sadar kalau itu bukanlah sebuah kebetulan, melainkan ada suatu hal yang dirahasiakan oleh kedua orang tuanya. Karena itu Bagas langsung mengajak Wulan ke gudang rumah itu dan di sana ia menemukan ada sebuah buku mantra tua dan sebuah buku catatan kehamilan. Tetapi saat mereka ingin membacanya, tiba-tiba saja Pak Agus dan Bu Eva datang. Kemudian setelah itu Pak Agus dan Bu Eva menanyakan apa yang mereka lakukan di gudang itu. Supaya Pak Agus dan Bu Eva tidak curiga, Wulan mengatakan kalau ia mengajak Bagas untuk bermesraan di gudang itu. Setelah itu, mereka mencoba cari tahu apa yang disembunyikan oleh Bu Eva dan Pak Agus. Bagas mencari tahu di buku mantra Jawa, sedangkan Wulan mencari tahu di buku catatan kehamilan. Lalu Wulan menemukan kalau 20 tahun lalu ada ibu hamil yang bernama Mbok Iem. Anehnya wajah Mbok Iem ini sama persis dengan wanita berpakaian Jawa yang ada di dalam mimpinya. Gak lama setelah itu, Bagas langsung mengajak Wulan untuk segera pergi dari rumah itu karena Bagas tahu apa yang akan dilakukan kedua orang tuanya kepada Wulan.
Tapi sialnya nih, waktu saat mau kabur, mobil tidak bisa dinyalakan guys. Akhirnya Bagas mengajak Wulan mencoba menyusuri hutan sampai ke jalan raya. Di pelarian itu, Wulan meminta untuk istirahat sejenak karena khawatir akan kandungannya. Saat itulah Wulan bertanya kepada Bagas apa sebenarnya yang akan dilakukan orang tuanya kepadanya. Lalu Bagas segera menyuruh Wulan untuk membaca lembaran mantra yang ia sobek dari buku mantra itu. Tapi belum sempat membaca lembaran itu, datang Bu Eva dan Pak Agus, lalu menangkap mereka. Singkat cerita, tibalah hari di mana Wulan akan melahirkan. Sedangkan di sisi lain terlihat Bagas yang terikat di kamarnya. Kemudian Pak Agus menceritakan tentang rahasia selama 30 tahun yang disembunyikan kepada Bagas. Semua itu berawal ketika Bagas lahir, di mana Bagas ini lahir pada hari Rebo Bakasan atau hari Rabu terakhir di bulan Sapar tahun Hijriah. Rebo Bakasan dalam mitos Jawa dikenal sebagai hari paling sial. Konon katanya anak yang lahir pada hari itu umurnya gak akan sampai 10 tahun. Pak Agus dan Bu Eva awalnya gak percaya hal itu hingga saat Bagas usia 10 tahun, Bagas ini jatuh sakit. Sampai dokter pun menyerah untuk mengobatinya. Oleh karena itu Pak Agus dan Bu Eva akhirnya mempercayai mitos itu, lalu menggunakan ritual kuno yang dibantu Ki Ageng. Ritual itu harus mengorbankan Mbok Iem ART mereka yang sedang hamil. Dalam ritual itu, setelah melahirkan, Mbok Iem dibunuh dan bayinya dibakar. Dan benar, hal itu berhasil membuat Bagas sembuh dari sakitnya. Sehingga ritual itu terus berlanjut sampai Bagas usia 20 tahun, di mana saat itu Bagas mengalami sial digigit ular. Dan setelah itulah Bu Eva dan Pak Agus mulai aktif di Facebook di grup yang bernama Super Bumil dan mereka yang menjadi adminnya. Disitulah mereka nanti dapat menipu ibu hamil yang butuh uang untuk ditumbalkan. Dan tepat hari itu adalah ulta Bagas yang ke-30 dan Wulanlah yang akan menjadi tumbal. Tentu saja Bagas menentang perbuatan kedua orang tuanya. Tetapi orang tuanya mengatakan kalau hal ini mereka lakukan karena mereka sangat sayang kepada Bagas. Dan supaya tidak menghambat ritual tersebut, Bagas pun dihipnotis ibunya. Dan setelah memastikan Bagas tidur, Pak Agus, Bu Eva, Ki Ageng, dan Bidan melakukan ritual Rebo Wakasan. Dan di saat Bidan membantu persalinan, Ki Ageng membacakan ritual untuk tumbal. Dan di saat bayi itu lahir, Pak Agus bergegas untuk membunuhnya. Namun untunglah bertepatan saat itu Bagas segera terbangun dari tidurnya, lalu mendatangi mereka. Bagas berteriak dan mengancam jika mereka melanjutkan ritual itu, maka Bagas akan bunuh diri. Karena tidak ingin anak satu-satunya mereka meninggal, mereka pun membiarkan Bagas dan Wulan pergi. Keesokan harinya, Wulan terbangun di mana posisi mobil Bagas berhenti di pinggir jalan. Wulan merasa bahagia melihat dia dan bayinya selamat dari ritual itu. Tak lama, Bagas pun datang yang terlihat mulai jatuh hati kepada Wulan. Tetapi saat Bagas keluar dari mobil, hendak membayar minuman yang mereka beli, tiba-tiba Bagas tertabrak truk sehingga ia tewas seketika.
Setelah 10 tahun kemudian, terlihatlah Wulan bersama anaknya. Wulan tidak mengizinkan anaknya keluar dari rumah karena peristiwa yang menimpa Bagas 10 tahun yang lalu. Akhirnya Wulan menjadi percaya dengan mitos Rebo Bekasan karena anaknya Wulan ini tepat lahir di hari itu. Dan Wulan pun mengikuti jejak Pak Agus dan Bu Eva, yakni membunuh wanita hamil dan membakar bayinya supaya anaknya dapat terus hidup. Dan film pun berakhir. Nah, sekian dulu alur cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian ceritanya? Ketik di kolom komentar ya. Oh, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys, supaya saya semakin semangat untuk membuat video berikutnya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah.